Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Ika Bastiana. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 2 Suruh 1 Atap, sekaligus mahasiswa program profesi guru Kemenak Batch 2 tahun 2025 di LPTK UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulung Agung, Prodi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 1870132513777. Saya akan melaksanakan real teaching. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silakan dipimpin doa terlebih dahulu oleh ketua kelas. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat. Oke, kita absen dulu ya. Andi Elma Zahra Natasha. Hadir. Denis Judika Aprilino. Hadir. Oke, hadir semua ya hari ini. Bagaimana, Denis sudah sembuh? Alhamdulillah. Sakit apa, Denis? Gatal. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, selalu semangat. Allahu Akbar. Nah, tadi sebelum berangkat ke sekolah, apa yang kalian lakukan? Mandi, apalagi? Ganti baju. Setelah itu? Sarapan. Nah, itu hal-hal yang kita lakukan sebelum ke sekolah. Ada lagi adalah mempersiapkan buku pelajaran untuk hari ini. Nah, kemudian setelah belajar, harapan apa yang kalian harapkan hari ini? Mendapatkan ilmu. Kemudian? Oke, mendapatkan pahala. Ada lagi? Memahami materi Asmaul Husna. Oke, memahami materi Asmaul Husna. Karena kemarin kan sudah dikasih tahu kalau hari ini kita mau belajar materi Asmaul Husna. Hai, pelajaran hari ini silahkan teman-teman berdiri dulu. Kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, teman-teman silahkan duduk kembali. Oke, sebelum memulai pelajaran lagi, setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Anak Indonesia hebat, Sehat, cerdas, berkarakter. Yes. Oke, kita buat kesepakatan dulu untuk hari ini.
Yang pertama, jika kesepakatan. Yang pertama, jika ada guru yang menerangkan, apa yang dilakukan? Mendengarkan. Oke, mendengarkan. Kemudian yang ketiga, apabila ada salah satu kelompok yang presentasi, apa yang dilakukan? Mendengarkan. Teman-teman, coba dibuka bab 2. Sudah? Oke. Kalian masih ingat materi apa yang kemarin kita pelajari? Masih. Materi apa? Surat An-Nisa dan surat An-Nahl. Surat An-Nisa dan surat An-Nahl. Karena kali ini kita mau belajar Asmaul Husna. Coba ketika kalian berbuat curang, terus ketika kalian menggibah teman yang satu dengan teman yang lain, apakah yang kalian lakukan itu ada yang mendengar? Tidak. Kalau sesama manusia tidak mendengar, tetapi siapa yang mendengar? Allah. Karena kemudian tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah teman-teman dapat menjelaskan arti Asmaul Husna dari Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir dengan tepat, kejujuran, dan menghindari ghibah. Oke, teman-teman, coba kita saksikan ada video. Nah, kita saksikan dulu videonya. Kamu main baru ya? Ya. Boleh kenalan nggak? Aku yang senior. Oh ya, kalau ada apa-apa kamu kayak saya keluar di kelas kamu. Nah, sekilas dari video ini, teman-teman apa yang dapat teman-teman ambil? Video ini tentang apa? Ada soal perundungan di sosial media. Jadi teman-teman, bolehkah kita melakukan perundungan di media sosial meskipun tidak mengetahui secara langsung atau kita menggunakan akun fake, akun palsu? Boleh apa tidak? Tidak. Tidak mengetahui. Baik teman-teman, silahkan disimak materi hari ini ya, diikuti dengan baik. Oke, tujuan tadi sudah ya. Kemudian pengertian Asmaul Husna. Teman-teman dulu pernah belajar tentang Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Nama-nama baik Allah. Nama-nama baik bagi Allah. Oke, kita lanjutkan. Asmaul Husna itu dibentuk dari kata al-asma, bentuk jamak dari kata al-ism, memiliki arti nama, dan al-husna itu artinya adalah terbaik atau indah. Nah, dalam hal ini Asmaul Husna dapat diartikan sebagai nama-nama Allah yang
baik, dan indah. Jumlahnya Asmaul Husna ada berapa teman-teman? 99. 99. Pada bab ini, pada pertemuan ini, kita akan belajar 4 Asmaul Husna. Yang pertama apa teman-teman? Al-Alim. Al-Alim. Apa artinya Al-Alim? Allah Maha Mengetahui. Allah Maha Mengetahui. Kata Al-Alim ini memiliki makna sesuatu yang terjangkau, sesuai dengan keadaan sebenarnya. Pengertian ini mengarah pada sesuatu yang jelas dan tidak. Coba Mas Pika, apa pengalaman atau contoh Asmaul Husna dalam kehidupan kita sehari-hari, utamanya pada Asmaul Husna Al-Alim? Rajin belajar, tidak berprasangka buruk pada Allah. Ya, rajin belajar, kemudian tidak berprasangka buruk pada Allah. Kemudian apalagi Mas Hafiz? Merenungi ciptaan Allah. Oke, merenungi ciptaan Allah. Coba Mbak Febri dilanjutkan. Mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Jadi teman-teman, di contoh pengalaman yang sederhana yang sering kita lakukan tanpa kita sadari bahwa itu adalah contoh pengamalan dari Asmaul Husna Al-Alim. Itu yang pertama adalah rajin belajar. Kalau kita rajin belajar karena Allah Maha Mengetahui, maka Allah akan, si Mas Pika rajin belajar nih, berarti nanti dia kalau ulangan nilainya baik. Nah, sebaliknya gitu, kalau enggak rajin belajar karena Allah tahu, ini dimakan oleh orang tua. Nah, kemudian yang ketiga adalah As-Sami. Allah Maha mendengar. As-Sami memiliki arti bahwa Allah Maha mendengar. Suara apapun didengar oleh Allah. Baik itu suara semut. Semut ada suara kah? Menurut pendengaran kita, semut tidak bersuara. Tetapi dalam pendengaran Allah, itu semut bersuara. Nah, kemudian Allah juga senantiasa mendengar doa-doa kita. Apakah kita itu berdoa pada waktu sholat saja? Tidak. Kita boleh berdoa kapan saja, di dalam keadaan suci dan di tempat yang baik. Allah akan selalu mendengar dan mengabulkan doa kita. Tidak berpandangan ke belakang, tidak berfokus pada masa lalu. Seperti itu ya. Kemudian terima kasih. Tepuk tangan dulu. Oke teman-teman, sepertinya kita harus ice breaking dulu. Silahkan berdiri. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, Fokus. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Silahkan duduk. Oke, teman-teman. Sekarang kita pembagian kelompok sesuai kesepakatan kita kemarin di pertemuan pertama bahwa kita terbagi menjadi 2 kelompok, kelompok PA dan kelompok PI. Untuk kelompok PA itu adalah kelompok cerdas, kemudian kelompok PI kelompok
ceria. Oke, di sini ada diskusi yang harus kalian selesaikan. Kalian diskusikan bersama-sama. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya. Nah, sebelum kalian mengerjakan, itu dibaca dulu petunjuknya. Yang pertama, dibaca dan dipahami dulu soal-soalnya. Oke. Kemudian yang kedua, didiskusikan bersama anggota kelompok. Boleh mencari jawaban dari internet, dari buku maupun dari Al-Qur'an. Kemudian nanti disiapkan untuk presentasi. Ayo, silakan dikerjakan. Teman-teman, ditulis kelompoknya, jangan lupa. Ayo, ini boleh dibantu mencari ya, biar cepat selesai. Dimusyawarahkan. Dimusyawarahkan. Ayo lagi. Asami ada tadi. Asami apa? Dicari yang mudah dulu. Dicari yang mudah dulu, yang ketemu dulu. As. Untuk mengamalkan. Baik teman-teman, kita dengarkan sebentar presentasi dari kelompok ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ceria akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Allah Maha Teliti. As-Sami, Allah Maha Mendengar. Terus kurang keras, agak keras. Tuliskan bagaimana kamu mengamalkan sifat-sifat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Al-Alim, rajin belajar, tidak berprasangka buruk pada Allah, merenungi ciptaan Allah, mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Al-Fadil, berintegritas dan jujur, menjalankan tanggung jawab dengan sesama, berhati-hati dalam tindakan dan perbuatan. Asami, menjaga lisan, menggunakan pendengaran untuk hal bermanfaat, tidak menyakiti orang lain, membiasakan berdoa dan berzikir. Al-Basir, menjaga pandangan, berpikir positif, jujur dan amanah. Sekian presentasi dari kelompok kami.
Bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan teman-teman. Terima kasih kelompok ceria. Selanjutnya kita ke kelompok yang kedua. Kelompok cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok cerdas akan mempresentasikan hasil bekerja kelompok dari kelompok kami. Al-Khabir artinya Allah Maha memberitahu. Al-Alim artinya Allah Maha mengetahui. Al-Basir artinya Allah Maha melihat. As-Sami artinya Allah Maha mendengar. Analisis masalah 1. Jika Allah adalah Al-Sami, Maha mendengar, dan Al-Basir, Maha melihat, apakah perbuatan Fadil di Kriptat rahasia benar-benar tersembunyi dari Allah? Mengapa? Tidak, karena Allah Maha melihat. Analisis masalah 2. Kaitan kasus Fadil dengan Asmaul Husna Al-Alim, Maha mengetahui, dan Al-Khabir, Maha mengenali, teliti. Mengapa Fadil tetap harus berhati-hati? Ya, karena Allah Maha teliti. Perumusan solusi. Rumuskan 3 nasihat etis yang harus diberikan kepada 3 berdasarkan pemahaman terhadap 4 Asmaul Husna tersebut. Allah akan mengetahui apa yang kita lakukan. Oke, teman-teman sekarang bisa dibuka HP-nya ya. Kita kerjakan soal kuis. Sudah Bu Nurul kirim di grup teman-teman ya. Oke, silahkan dikerjakan mulai sekarang. Sudah ada yang bisa terbuka? Bisa. Sudah dapat berapa nomor? Oke, lanjutkan. Mohon maaf ya. Yang sudah selesai? Belum. Sudah, terima kasih. Ada yang benar semua? Salah satu. Oke, ini terlihat. Salah siji. Oke, jika sudah selesai, teman-teman, kita kerjakan soal evaluasi. Silahkan tulis nama, nomor absen, dan tanggal. Secara bahasa berarti
keyakinan bahwa Allah SWT selalu mendengar semua jenis suara, baik suara yang keras maupun bisikan hati mendengar. Baik, sudah ya teman-teman? Sudah. Oke, kita kumpulkan. Terima kasih sudah mengisi soal evaluasi hari ini. Nomor 4. Baik, teman-teman, supaya kita agak fresh, kita tepuk fokus dulu. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, Fokus. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Teman-teman, kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini adalah yang pertama, nama-nama Allah itu terdiri dari 99. Dan yang kita pelajari pada hari ini adalah Al-Alim. Artinya Allah Maha mengetahui. Kemudian selain itu sebagai seorang pelajar kita harus mengamalkan dalam kehidupan kita dalam sehari-hari, seperti yang pertama rajin belajar, kemudian berprasangka baik kepada Allah, terus tidak berbuat buruk, berhati-hati dalam berbicara, berkata-kata. Oke, itu tadi kesimpulan dari materi kita hari ini. Kemudian teman-teman, refleksi kita hari ini ada lembar refleksi. Tolong teman-teman isi ya, sesuai dengan perasaan teman-teman. Kemudian di bawah ada pertanyaan, silahkan dijawab. Jika sudah, nanti boleh dikumpulkan ya. Kemudian yang di sini silahkan kalian tuliskan sesuatu yang sesuai. Sudah? Sudah. Oke, kita kumpulkan ya jika sudah. Bagaimana perasaannya? Senang. Alhamdulillah jika hari ini belajar kita merasa senang. Oke, terima kasih sudah mengisi refleksi. Kemudian di pertemuan selanjutnya kita masih belajar tentang nama-nama baik Allah, yaitu hikmah dari Asmaul Husna yang 4 kita pelajari tadi. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan ucapan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, saya akhiri, sampai bertemu di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.